Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang yang namanya pemrograman dasar. Nah, di sini materinya tentang struktur kontrol pengulangan. Jadi kalau di materi sebelumnya itu yang namanya keputusan atau percabangan. Nah, di sini ada yang namanya pengulangan. Oke, apa itu pengulangan gitu ya atau looping? Ini adalah block statement yang akan dieksekusi berkali-kali sampai kondisinya tidak lagi dipenuhi. Dan ada berbagai jenis untuk kontrol pengulangan, yaitu ada while loop, for each loop, do while loop, dan yang namanya nested loop. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari yang while loop dulu. Jadi while loop di sini konsepnya adalah selama kondisinya dipenuhi, maka aksinya akan terus dilakukan. Jadi contoh nih, misalkan ya, kita pengen ke satu tempat dengan jalan kaki. Maka apa yang kita lakukan? Sebenarnya yang kita lakukan adalah pengulangan. Selama kita belum sampai ke tujuan, maka kita akan terus melangkah. Kondisinya berarti selama belum sampai ke tujuan. Aksinya berarti adalah apa? Melangkah. Nah, di satu saat, entah kapan gitu ya, kita nanti pasti akan sampai ke tujuan. Dan ketika itu terjadi, maka looping ini akan berhenti dan dia akan keluar dari pengulangan yang ada. Nah, gimana cara menulis sintaks while looping? Jadi while looping kurang lebih bisa dilihat di sini. Ini untuk Java sebelah kiri, lalu di kanan untuk Python. Jadi while kondisi lalu aksi. Ya, ada yang menyebutnya expression, itu tidak masalah, itu interchangeable, bisa diganti-ganti. Nah, cuman perbedaannya adalah kalau di Java kita pakai kurung, sedangkan kalau di Python kita tidak pakai kurung, kita pakainya yang namanya indentasi. Nah, kalau dilihat di sini, ini aksi itu hanya akan dilakukan kalau kondisinya dipenuhi. Jadi, pertama kali ketika dia jalan, dia cek dulu kondisinya dipenuhi apa enggak. Kalau dipenuhi, baru dilakukan aksi. Kalau pertama kali nggak dipenuhi, ya udah dia langsung stop. Tidak akan terjadi pengulangan. Nah, kalau terjadi pengulangan, apa yang dilakukan? Dia cek kondisi, dipenuhi, lakukan aksi, cek lagi kondisinya setelah itu. Dipenuhi lagi nggak? Oh, masih, berarti lakukan aksi lagi. Dan seterusnya. Ini contohnya, gitu ya. Kita buat program yang namanya event counter. Nah, kalau dilihat di sini, programnya sebenarnya kiri kanan sama ya, cuma bedanya sintaksnya aja. Yang satu Java, yang satu Python. Inti dari programnya adalah kita punya variabel namanya number. Lalu kita cek selama number itu lebih kecil sama dengan 20, maka kita tampilkan numbernya dan numbernya ditambah 2. Nah, kalau dilihat di sini ya, kalau dilihat sini apa sih gunanya number plus sama dengan 2 ini? Ini sebenarnya untuk mengupdate gitu ya, mengupdate kondisi supaya nanti di masa depan entah kapan gitu ya, kondisi loopingnya tidak akan dipenuhi lagi. Jadi tadi analogi yang tadi ya, jalan ke satu tempat gitu ya. Selama kita belum sampai tujuan, maka kita akan terus melangkah. Nah, kalau misalkan tujuannya di depan dan kita melangkahnya ke depan, itu kita tahu ya, satu saat di masa depan itu pasti nanti kita akan keluar dari pengulangan tersebut karena sudah sampai, gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan nih tujuannya di depan, tapi kita melangkahnya ke belakang, itu kan nggak akan sampai kapanpun, gitu ya. Nah, itulah gunanya di sini number plus sama dengan 2. Karena kita pengen di satu saat kondisi yang ini, kondisi number lebih kecil sama dengan 20, itu nantinya tidak dipenuhi. Kalau kita buang, ya, number plus sama dengan 2, maka dia akan menjadi yang namanya infinite loop. Dan nanti kita akan lihat apa itu infinite loop di berikutnya, gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba, gitu ya. Kita akan coba simulasikan dia yang namanya Python tutor. Oke, jadi ini adalah kodenya, ya, sama. Langsung kita visualize. Oke, ini karena eh, lagi ini ya, lagi banyak ini request di Python tutornya. Tidak masalah kalau itu terjadi, tinggal klik visualize lagi aja. Oke. Nah, pertama-tama lihat aksi yang akan dilakukan adalah kita akan punya variabel number dan diisi dengan 2. Maka ketika kita next, lihat kita punya variabel number isi dengan 2. Nah, setelah itu dia masuk pengulangan. Di pengulangan ini dia akan cek apakah numbernya lebih kecil sama dengan 20 atau tidak. Sekarang kebetulan numbernya 2. 2 lebih kecil sama dengan 20. Berarti dia akan melakukan aksi. Aksinya ngapain? Aksinya ngeprint number ke layar. Numbernya berapa? 2. Berarti di print 2. Lihat di sini layarnya ya.
Berikutnya, berikutnya numbernya ditambah sama dengan 2. Berarti sekarang numbernya diupdate menjadi 4. Nah, apa yang dilakukan lagi? Dia balik lagi ke atas. Cek lagi. Sekarang numbernya masih lebih kecil sama dengan 20 nggak? Oh, masih. Karena masih, berarti yang dilakuin apa? Print lagi angkanya. 4. Lalu numbernya ditambah 2 lagi. Berarti jadi 6. Cek lagi di sini. Oh, numbernya lebih kecil sama dengan 20 nggak? Oh iya, lebih kecil. Berarti print lagi. Terus numbernya diupdate lagi. Jadi 8. Cek lagi. Oh, 8 lebih kecil sama dengan 20 nggak? Masih. Berarti print lagi. Ini akan terus berlangsung sampai nanti dia mendekati yang namanya 20. Jadi ini kita bisa ada scroll di sini ya. Kita bisa scroll sampai mendekati yang namanya 20. Oke, anggap di sini ya 18. Oke, sekarang numbernya sudah diupdate jadi 20. Lalu dia akan cek kondisi lagi. Apakah number lebih kecil sama dengan 20 atau tidak? Kebetulan numbernya sama ya. Berarti masih memenuhi kondisi. Berarti aksinya dilakukan, yaitu print angka 20-nya. Lalu numbernya ditambah 2. Ketika numbernya tambah 2, apa yang terjadi? Sekarang numbernya jadi 22. Dan ketika dicek kondisi, apakah number lebih kecil sama dengan 20? Tidak, karena sekarang nilainya adalah 22. Begitu tidak memenuhi, maka dia akan keluar. Perhatikan ya di sini. Tadi dibilang number plus sama dengan 2. Ini gunanya adalah untuk memastikan bahwa nanti di masa depan, entah kapan, ini looping akan berhenti. Ini tidak akan terus dilanjutkan. Dan itu biasanya dibutuhkan untuk membuat sebuah pengulangan. Gimana kalau ternyata kita tidak punya hal seperti itu? Nah, kalau tidak punya, maka nanti akan keluar yang namanya infinite loop atau looping yang tidak berhenti-berhenti. Nah, sebenarnya kalau kita dari awal pengen bikinnya looping yang tidak berhenti-henti, itu sebaiknya kita bisa pakai sintaks yang ada di layar. Jadi kita bisa pakai while true. While true ini artinya berarti dia akan terus berputar entah kapan beresnya, gitu. Nah, dalam menggunakan looping itu juga ada dua keyword baru yang perlu kita pelajari, yaitu adalah continue dan yang namanya break. Program ketika menggunakan looping, lalu kita padukan dengan continue dan break, itu dia akan kalau continue berarti dia akan melanjutkan ke iterasi berikutnya, ke looping perputaran berikutnya. Sedangkan kalau break, dia akan keluar dari pengulangan yang ada. Jadi contoh kalau dilihat di sini, ya, di pengulangan ini kan dia bilang, oke, numbernya lebih kecil sama dengan 20, ya, maka dia akan print. Tapi dibilang, ketika numbernya 4, maka dia akan melakukan yang namanya continue. Continue itu artinya apa? Continue itu artinya dia akan mengabaikan semua yang ada di bawahnya, lalu dia akan langsung lanjut ke tahap berikutnya. Dia akan lanjut ke looping berikutnya. Artinya apa? Artinya if number sama dengan 12 itu tidak akan dicek, dan number plus sama dengan 2 juga tidak akan dicek. Jadi dia akan langsung lanjut ke looping berikutnya. Ya akibatnya apa? Akibatnya itu akan jadi looping terus-menerus sebenarnya ya. Karena nilai 4 ini tidak akan pernah diupdate lagi. Kan yang di bawah ini tidak dieksekusi ya sama dia akhirnya gitu. Sekarang apa yang dimaksud dengan break? Jadi kalau break sebenarnya mirip dengan continue. Dia tidak akan memperhitungkan apa yang ada di bawahnya. Cuman perbedaannya kalau break itu dia langsung keluar dari pengulangan. Jadi asumsikan kita tidak punya yang ini ya, tidak punya yang if pakai continue ini, tidak punya. Lalu dia cek, begitu angkanya 12, maka dia akan langsung keluar. Dia tidak akan melanjutkan ke iterasi berikutnya sampai ke mendekati 20. Nah, ini contoh lain untuk infinite loop ya. Jadi looping yang tidak berhenti-berhenti. Nah, kepakainya di kapan sih? Biasanya infinite loop ini kepakainya untuk input. Jadi kalau kita bikin menu, menu kan memang pengen ada terus ya, sampai kecuali orang bilang exit atau keluar. Oke, jadi di sini contohnya misalkan ya, kita masukin number gitu ya, number, habis itu terus dia tanya, apakah kamu pengen tetap menghitung atau tidak? Kalau kita menjawab tidak, maka dia akan keluar dari looping. Artinya kalau kita menjawabnya yes gitu ya, Y, maka dia akan terus lanjut loopingnya. Dan ketika dilanjut, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nilai numbernya ditambahin 2 terus. Jadi nanti dia akan terus menghitung kelipatan 2 gitu ya. Nah, nanti di akhir
Begitu kita klik end, kita masukin end, no, maka dia akan berhenti, gitu ya, berhenti, terus selesai programnya. Hal yang sama juga untuk yang Python, ya. Jadi ini hanya perbedaan dari sintaks. Oke, sekarang masuk ke yang namanya for loop dan for each loop. Ini sebenarnya disebut juga dengan yang namanya sequence looping. Jadi kalau dilihat yang tadi, yang awal, while loop, itu kan sebenarnya kita melakukan pengulangan tanpa tahu berapa jumlahnya. Contoh ya tadi ya, sebelum sampai tujuan, saya akan tetap jalan. Kita nggak tahu berapa kali jalan yang akan dilakukan, gitu kan. Nah, kalau untuk for loop dan for each loop, itu sebenarnya biasanya kita sudah tahu berapa kali jumlah pengulangannya. Memang benar, ini sebenarnya bisa juga dimodelkan dengan while looping. Tapi itulah sebenarnya kegunaan awal dari for looping. Ketika kita tahu berapa kali pengulangan akan dilakukan. Oke, kalau dilihat di sini ya, gimana cara tahu nih berapa kali pengulangan akan dilakukan? Misalkan nih, oh, saya pengen jalan 10 langkah. Maka sebenarnya di otak kita itu kita akan mengingat. Kita punya ingatan tentang berapa langkah yang sudah kita lakukan. Biasanya ingatan itu kita mulai dari nol, ya kan? Karena tidak ada yang sudah kita lakukan kan. Pertama-tama dari kosong. Nah, di pemrograman itu juga sama ya. Dengan menggunakan for loop, kita biasanya ada yang namanya initialization. Jadi kita menginisialisasi sebuah variabel dan kita isi dengan nilai awal. Kira-kira berapa? Kalau tadi kasusnya pengen jalan 10 kali, berarti misalkan saya punya counternya pertama dinilai dengan nol. Berikutnya ada yang namanya condition. Conditionnya berarti apa? Kalau kita pengen jalan 10 kali, berarti kan kondisinya adalah selama belum jalan 10 kali. Selama counternya masih lebih kecil daripada 10. Nah, itu adalah kondisinya. Kalau kondisinya dipenuhi, apa yang dilakukan? Berarti dia melakukan statementnya. Statementnya apa? Statementnya adalah jalan. Setelah itu, kita update ingatan kita tadi. Oh, tadi udah jalan sekali nih. Berarti ingatan saya tentang jalan yang tadinya 0 diupdate jadi 1. Nanti dicek lagi di kondisi. Udah 10 belum? Belum. Berarti jalan lagi, lalu update lagi ingatannya. Oh, ingatannya berarti tambah 1 langkah lagi. Dan seterusnya sampai akhirnya 10 dan dia keluar dari pengulangan for. Nah, di sini pengulangan for sebenarnya bisa increment atau decrement ya. Jadi tergantung dari kitanya pengennya seperti apa. Umumnya sih kalau pengulangan itu sifatnya menaik gitu ya. Jadi kayak tadi kan, oh, saya pengen jalan 10 kali, berarti kan saya punya ingatan yang menyatakan berapa jumlah yang sudah saya lakukan. Tapi bisa jadi digantikan sebenarnya. Bisa jadi ingatannya adalah berapa jumlah langkah yang belum saya lakukan. Kalau kita ingatannya seperti itu, berarti kan kita mulainya dari 10 kan. 10, terus nanti setiap kali jalan dikurangi. Jadi 9, 8, 7, 6, sampai akhirnya jadi 0. Begitu. Ya. Jadi itu yang terkait dengan for looping. Nah, ada juga yang namanya for each. For each ini sebenarnya kegunaannya kalau nanti kita sudah belajar yang namanya array atau collection. Tapi sekarang kita pengenalan dulu, gitu ya. Pengenalan dulu. Apa sih array atau collection itu? Itu adalah kumpulan variabel yang disatukan jadi sebuah variabel besar. Nah, karena dia jadi sebuah variabel besar, maka untuk mengakses setiap variabel-variabel kecilnya, kita perlu yang namanya indeks. Dan nanti kita akan belajar lebih jauh di materi berikutnya. Nah, intinya dari for each itu ngapain? Intinya dia akan mencoba mengiterasi atau memproses setiap elemen yang ada di dalam array atau list tersebut. Jadi misalnya kita punya 5 benda di satu kantong, dia akan proses di setiap benda yang ada. Misalnya kita bilang, oh ini tolong dong tiap benda dicat gitu ya. Itu yang namanya for each. Ini flow-nya kurang lebih ya, sama. Nah, cara penulisannya gimana? Sekarang kalau untuk Java ya, Java yang namanya pakai for loop. Jadi for loop di sini ya, for lalu initialization gitu ya, alias kondisi awalnya, lalu kondisi yang harus dipenuhinya seperti apa.
dan yang terakhir adalah iteration atau increment-nya. Jadi kalau kayak tadi, misalkan, oh saya pengen jalan 10 langkah, maka kita buat anggaplah variabel I gitu ya. I dimulai dari 0. Itu adalah initialization. Lalu conditionnya apa? Selama jumlah angkanya belum sampai 10. Berarti I lebih kecil daripada 10. Iterationnya apa? Update-nya seperti apa? Oh, update-nya berarti I ditambah 1. Sekarang kita lihat kalau untuk Python. Python untuk yang for each. For each berarti for, lalu di sini kita punya variabel juga gitu ya, variabel untuk mengingat yang mana yang sedang kita akses gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita punya 5 buah gitu kan, buah mana itu dilambangkan dengan variabel ini, variabel iterating-nya. Dan berikutnya dalam sebuah sequence atau tadi ya dalam sebuah kantong. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan berarti adalah aksinya. Lalu Java juga punya for each gitu ya. Jadi di sini kita bisa pertama menentukan ya tadi ya variabel yang dipakai untuk uh, mengarah ke benda yang sedang kita proses. Jadi misalnya kita namain var gitu ya, var terus tipenya apa? Misalnya tipenya integer, string dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah listnya atau sequence-nya. Di dalamnya apa? Di dalamnya adalah aksi yang akan kita lakukan. Oke, kalau dilihat di sini, kok Python nggak punya ya for looping ya, gitu ya. Jadi sebenarnya Python for looping-nya itu juga bisa digambarkan dengan yang namanya for each. Jadi perbedaannya adalah di sini sequence-nya itu kita bisa isi dengan range angka. Kita bisa isi dengan deret angka. Dan deret angka itu yang sebenarnya nanti akan dipakai di Python. Ini prinsip dasarnya, gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini Java ya, loop itu menyimpan sebuah variabel counter, lalu variabelnya akan ditambah atau dikurang setiap kali dieksekusi. Sampai nanti akhirnya kondisi dari pengulangan itu tidak lagi dipenuhi. Kalau for each gimana? Jadi Python dan Java sebenarnya mirip gitu ya. Jadi kita punya sebuah sequence, array, atau collection, atau tadi mungkin paling gampang sebuah kantong yang isinya banyak buah gitu ya. Lalu dia akan mulai proses satu persatu. Dimulai dari buah pertama sampai buah terakhir. Nah, nanti buah itu bisa diacu dengan yang namanya iterating var atau variable yang tadi kita lihat di sintaks. Block statement akan dieksekusi terus ya sampai dia beres alias semua dari buahnya sudah diproses. Oke. Sekarang berikutnya ini contoh for loop untuk yang Java. Jadi pertama, kita punya variabel i dimulai dari 0, lebih kecil daripada 12, dan untuk setiap prosesnya i-nya ditambahkan sebanyak 1. Oke, ini teksnya sedikit salah gitu ya, bukan lebih kecil daripada 10 gitu ya. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita print i-nya ditambah 1. Kita akan coba simulasikan di Python tutor juga, tapi yang untuk Java ya. Jadi di sini ada Python tutor yang versi Java. Kita visualize execution. Kita tunggu sebentar ya. Oke, sekarang kita mulai. Dia bilang di sini masuk ke for looping. Perhatikan di sini, dia pertama bikin i. I nilainya berapa? 0. Terus kita next lagi, dia akan mulai mengecek kondisinya. Kondisinya ternyata dipenuhi ya. I lebih kecil sama dengan 12. Karena dipenuhi, berarti kita melakukan ini. Kita print i plus 1. I-nya berapa tadi? 0. Berarti dia akan print jadi 1. Setelah itu, lihat di sini ada increment atau decrementnya ya. Kalau di sini kebetulan increment, yaitu i-nya ditambah 1. Berarti jadi 2. Ya. Sebentar, di sini ada, ini ya, jadi 2. Oke. 2, lalu sama ya, tadi kondisi dipenuhi, lebih kecil daripada 12, gitu kan. Lalu berikutnya lagi, dia akan print. Makanya di sini dia print 2. Nah, setelahnya lagi sama ya. Jadi dia akan cek lagi ke atas dan dia akan update lagi i-nya. I-nya diupdate jadi 3. Setelah itu dia cek dengan kondisi, lebih kecil daripada 12 nggak? Kalau lebih kecil, berarti dia akan print. Dan di sini dilihat ya, memenuhi kondisi. Berarti dia print, printnya berarti jadi 3. Ya.
3 plus 1. Jadi 4, maaf. 3 plus 1 jadi 4. Terus berikutnya lagi, masuk lagi ke I atas. I-nya ditambah 1 ya. Berarti berubah jadi 4. Cek kondisi 4 lebih kecil dari 12 nggak? Iya. Berarti dia akan mau print I plus 1. I plus 1-nya berapa? 5. Sama lagi, I-nya diupdate lagi jadi 5. 5, cek kondisi. 5 lebih kecil daripada 12 nggak? Iya. Berarti dia print I plus 1. I plus 1-nya berapa? 5 plus 1, yaitu 6. Dan ini akan terus berlaku sampai loopingnya selesai. Gitu ya. Jadi dia akan terus looping sampai ujung. Jadi kalau ujung, ini berarti dia akan print sampai angka 12. Kenapa sampai angka 12? Karena yang kita print adalah I plus 1. Jadi sebenarnya variabel I ini dia hanya berfungsi sampai 11 sebenarnya. Dia hanya jalan sampai 11. Karena begitu 12 itu tidak akan memenuhi kondisi yang ada di sini dan dia akan langsung berhenti. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini contoh for each. Jadi for each kita ingin menampilkan angka ya, angka dari 0 sampai 11 gitu ya, 0 sampai 11. Nah, di sini kita pakai I in ya. Sintaksnya tadi I in. Nah, lihat di dalamnya di sini kita menggunakan yang namanya list atau array. Jadi di sini adalah kumpulan angka dimulai dari 1 sampai 12 gitu intinya. Nah, nanti di sini dia ngapain? Dia akan print I plus 1. Jadi pada contoh ini, ya kalau dilihat di teks sebelah sini, sequence adalah sebuah list range angka sebanyak 12 dimulai dari 0 sampai 11. Jadi kalau kita bilang range 12, berarti itu 0 sampai 11. Kalau kita bilang range-nya 5, berarti itu 0 sampai 4. Gitu ya. Nah, nanti dia akan mulai proses satu persatu. Dia akan mulai proses satu persatu dimulai dari benda yang pertama, yaitu dimulai dari 0 sampai yang 11. Kenapa mulainya 0 sampai 11, bukan 1 sampai 12? Karena ini konsep dari pemrograman. Jadi kalau pemrograman itu dimulainya dari 0 untuk hitungan, bukan dari 1. Terus berikutnya, dia akan proses satu persatu, dan setiap nilai yang ada itu akan disimpan ke yang namanya I. Jadi I ini akan bernilai sesuai dengan yang ada di list ini, yaitu 0 sampai 11. Dan aksinya ngapain? Aksinya berarti menampilkan I ditambah 1. Jadi kalau misalkan pertama I-nya 0, berarti dia akan menampilkan 0 tambah 1, yaitu dia akan menampilkan nilai angka 1. Gitu ya. 1, 2, 3, sampai akhirnya 12. Kita juga bisa pakai for each, tapi untuk Java, gitu ya. Jadi misalkan di sini kita punya tadi ya kumpulan nilai, kumpulan nilai. Nah di sini cuman kita bentuknya sintaksnya mungkin sedikit kompleks gitu ya. Kita punya array new integer. Nanti mungkin di materi berikutnya kita akan jelaskan kenapa array bentuknya seperti ini ya. Tapi intinya tadi ini adalah kantong, kantong yang isi buahnya banyak dan kita akan proses satu persatu buahnya. Sama ya prosesnya. Dia akan mulai dari yang pertama, dari yang 0 ini dan akan diisi dengan I. Salah, diisi ke I, maaf, diisi ke I. Jadi pertama I-nya akan bernilai 0, lalu di print. I plus 1 berarti jadi 1. Berikutnya moving ke yang berikutnya, yaitu 1. 1 akan diisi ke I. Berarti kalau di print I plus 1 jadi 2. Berikutnya lagi, sekarang ada 2 di sini. Dimasukkan lagi ke I. Berarti I sekarang 2, ketika di print I plus 1 berarti jadi 3. Dan seterusnya sampai ke ujung. Nah, ini contoh program gitu ya. Misalkan ini untuk menampilkan deret genap. Jadi kalau dilihat di sini ya, kita misalkan masukin inputnya misalkan oh ya 15 gitu ya. Dia akan menampilkan deret genap yang lebih kecil daripada bilangan input tersebut. Nah, gimana cara saya tahu genap atau ganjil? Bisa dilihat dari pakai modulo. Jadi kalau modulo 2 sama dengan 0, itu berarti biasanya adalah genap. Jadi nanti di looping ini tinggal ditambahkan if gitu ya. Kalau ternyata, oh ya, ini modulo 2-nya sama dengan 0, berarti dia adalah genap dan dia harus ditampilkan. Kalau ganjil ngapain? Nggak usah ditampilin, gitu. Hal yang sama juga untuk Python. Ini contoh lain, ya. Kalau ini dia menjumlahkan deret angka. Tapi ya konsepnya sebenarnya hanya untuk mencoba kan dengan yang namanya tadi for each itu, ya. Oke, seperti itu. Sisa loopingnya nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Terima kasih.